Refleksi Teologia bersama saya, Clara Mela. Saya ambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-37 dari Alkitab yang mengkisahkan tentang perempuan Sunem dan anaknya. Saudara sekalian, memahami Alkitab tidak hanya langsung dengan sekali atau sekilas baca, khususnya cerita anak dari perempuan Sunem yang dijamah oleh kuasa Allah lewat Nabi Elisa. Banyak teolog menyetujui jika anak tersebut dibangkitkan Elisa dari kematian tanpa mampu menjelaskan kenapa Elisa harus melakukan sebuah ritual membangkitkan seorang anak dengan cara-cara yang secara akali tidak bisa diterima dan berbeda dengan cara Yesus Kristus membangkitkan orang mati. Misalnya, Elisa berbaring di atas tubuh anak tersebut, mata menyentuh mata, mulut menyentuh mulut, telapak tangan menyentuh telapak tangan, dan meniarap di atas tubuh anak tersebut. Bukan sesuatu yang tabu jika hal-hal yang dirasa sensitif untuk dibahas ini diungkapkan secara logis dan terbuka, sehingga banyak pertanyaan dari kalangan awam bisa dijelaskan dengan bertanggung jawab dan real jika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Pengecualian hanya untuk kisah mujizat yang berlaku bagi Elisa dan anak perempuan Sunem, sebab proses mujizat ini terjadi di luar dari yang seharusnya, khususnya dari nilai-nilai Alkitabiah yang menyangkut aspek moral dan etika. Pertanyaan dari kebanyakan orang yaitu, jika anak itu sudah mati, kenapa Elisa harus membaringkan diri di atas anak itu, juga matanya, mulutnya, telapak tangannya, dan meniarap di atas anak itu? Jadi, karena anak itu sesungguhnya belum mati dan dalam keadaan koma atau mati suri, sehingga Elisa harus melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan dengan pernafasan maupun pemanasan yang ia berikan kepada anak tersebut. Saudara, kisah Elisa dan anak dari perempuan Sunem ini, jika dipelajari dengan teliti, tidaklah kisah membangkitkan orang mati atau anak yang sudah benar-benar mati, putus nafasnya. Tetapi kondisi anak ini koma atau juga mati suri. Dan Allah menyembuhkan lewat Elisa seseorang yang benar-benar secara medis. Sebenarnya membutuhkan waktu lama untuk memulihkan, namun dengan kuasa Allah lewat doa Elisa dan juga lewat usaha penyembuhannya, anak tersebut dapat dipulihkan dari kondisi komanya. Anak ini benar-benar kehilangan kesadaran oleh karena penyakit sakit kepala, entah kanker atau tumor pada otaknya, sehingga menghilangkan kemampuan otaknya mengkontrol kesadaran akan seluruh tubuhnya. Jika kita meneliti kisah anak perempuan Sunem tersebut dalam 2 Raja-Raja 4, tertulis yang pertama kita lihat dalam ayat yang ke-18, anak tersebut mengeluh mengalami sakit kepala yang hebat, sangat-sangat sakit tentunya. Menurut salah satu situs kesehatan, penyebab pasien koma salah satunya yaitu infeksi pada sistem saraf pusat. Misalnya seperti
meningitis atau ensefalitis yang bisa menyebabkan seseorang mengalami koma. Lalu yang kedua, ayat yang ke-20, tetapi sesudah itu matilah ia. Kata mati memiliki definisi. Yang pertama dalam keadaan koma atau juga mati suri, yaitu kondisi tidak sadar untuk waktu tertentu atau waktu yang lama. Yang kedua bisa juga pingsan, waktunya sesaat. Yang ketiga mati sesungguhnya atau putus nafasnya. Dalam kehidupan sehari-hari, jika dalam keadaan sakit dan seseorang berkata, sakit sekali, aku mati, atau orang lain berkata, dia mati, bukan berarti orang tersebut sudah putus nafasnya. Bisa jadi ia dalam kondisi fisik hampir mati, atau antara hidup dan mati atau koma. Yang ketiga, ayat yang ke-26. Elisa bertanya, selamatkah anak itu? Ibunya menjawab, selamat. Jika ibunya benar-benar yakin anaknya sudah mati atau putus nafas, maka pasti seorang ibu tidak akan menjawab dengan selamat. Ia akan memberitahu langsung keadaan sang anak dengan sesungguhnya, apalagi Elisa seorang nabi yang ia hargai bertanya dengan serius. Yang keempat, ayat yang ke-32. Gehasi, bujang dari Elisa, tidak menjawab dengan anak itu sudah mati. Tetapi pada saat ditanya, ia menjawab anak itu tidak bangun. Artinya antara yakin dan tidak yakin. Sebab pasti ada ciri-ciri tertentu yang memperlihatkan bahwa anak itu kemungkinan masih hidup, namun hanya sama sekali tidak bergerak atau terlihat seakan-akan mati atau koma. Yang kelima, ayat yang ke-32, ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Penuturan penulis. Tetapi tidak dijelaskan Elisa memeriksanya dan berkata bahwa anak itu sudah mati. Sebab sekali lagi, mati bisa memiliki definisi koma atau mati suri, kondisi tidak sadar untuk waktu yang lama, bisa juga pingsan, waktu sesaat, dan mati sesungguhnya, putus nafasnya. Tidak ada pernyataan langsung keluar dari mulut Elisa. Yang keenam, ayat yang ke-34 memperlihatkan metode pemulihan Elisa atas anak tersebut. Pemulihan secara natural atau natural healing dengan memakai metode pengobatan pemanasan tubuh, yaitu memanaskan tubuh pasien koma atau mati suri lewat mendekatkan tubuh dengan pasien. Salah satunya bantuan pernafasan antar mulut, sentuhan pada bagian tubuh tertentu, atau pusat saraf perasa pada bagian tubuh tertentu. Saat Elisa melakukannya, belum terlalu lama atau belum berhari-hari anak tersebut hilang kesadaran, atau dikatakan matilah ia dalam ayat yang ke-20. Dan tuturan bujang Elisa Gehasi, anak itu tidak bangun. Lalu menurut penulis, ternyata anak itu sudah mati dan bukan menurut tuturan Nabi Elisa. Ayat yang ke-34D di situ dikatakan, dan karena ia, Elisa, meniarap di atas anak itu, menjadi panaslah badan anak itu. Jadi pemulihan yang dilakukan oleh Elisa adalah alternative healing dan bukan sexual abuse yang dituduhkan oleh kalangan tertentu yang ingin mencari persoalan dengan kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Elisa. Anak tersebut belum mati, sebab jika sudah mati dan ingin dihidupkan, Elisa bisa hanya dengan tumpang tangan dan berdoa seperti Yesus Kristus, atau berseru seperti Yesus Kristus, dan tidak harus dengan bersusah payah dan dianggap
Nabi Tuhan melakukan penyalahgunaan seksual atau pedofil terhadap seorang anak kecil sebagaimana yang ditulis dalam ayat ke-34. Mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Maka menjadi panaslah badan anak itu. Dan sekali lagi, Elisa melakukan pengobatan pemulihan dengan pernafasan buatan, sebab saat itu belum ada tabung oksigen. Juga pemanasan dengan menyentuh, mendekatkan tubuh pada bagian tubuh tertentu atau pusat saraf perasa pada bagian tubuh tertentu anak itu. Lalu ditulis dalam ayat yang ke-35c, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali. Hal itu adalah dampak bantuan pernafasan yang Elisa lakukan. Matanya di atas mata anak itu, mulutnya di atas mulut anak itu. Dan juga dampak dari pemanasan pada tubuh anak itu lewat Elisa membaringkan dirinya di atas anak itu, lalu telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Saudara sekalian, jadi kisah anak dari perempuan Sunem yang bangun dari ketidaksadaran tidak bisa langsung dipahami sebagai membangkitkan dari kondisi putus nafas atau kematian fisik. Sebab kelemahan histori psikologi dari cerita ini, jika mati fisik, yaitu yang pertama, Elisa melakukan sesuatu yang tidak bisa diterima dari aspek moral etis, kecuali aspek medis, yaitu penyembuhan alternatif dengan cara pemanasan dan pernafasan buatan. Yang kedua, jika membangkitkan, maka tidak harus dengan melakukan sentuhan atau berbaring di atas tubuh pasien, tapi cukup dengan tumpang tangan atau doa seruan kepada Allah yang berkuasa sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus Kristus terhadap anak Yairus dan Lazarus. Yang ketiga, mensupport penyembuhan dengan cara intim atau sexual abuse jika kita katakan bahwa anak tersebut dibangkitkan dari kematian. Dan sexual abuse ini dari seorang hamba Tuhan kepada orang sakit. Tentu hal-hal ini tidak bisa diterima. Nah, saudara, biarlah kita memahami cerita-cerita dalam Alkitab dengan menggunakan akal budi dan pertimbangan logis, serta bertanggung jawab secara moral etika di dalam menjelaskan firman Tuhan, baik kepada sesama maupun juga di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Sekian bersama saya, Clara Mela.